Haleluya, puji Bapak Yahweh. Salam Bapak Ibu Saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Mesias. Apa kabarnya pada sore hari ini? Luar biasa, amin. Puji Bapak Yahweh, kita bisa kembali berjumpa saudara ya. Ya, sempat ada 1 minggu atau 2 minggu ya tidak ada ibadah tempat ini karena satu dan hal, ada juga karena saya mau setiap minggu pertama itu kita bersama-sama mengadakan perjamuan Kudus Yesus Mesias. Dan puji Bapak Yahweh, hari ini kita kembali berada di Kota Bitung. Saya percaya saudara bahwa Bapak Yahweh itu punya rencana yang luar biasa atas kota ini. Amin. Amin. Kalau dia sudah memilih, firman Elohim katakan, kalau dia sudah memulai satu pekerjaan yang baik, dia akan meneruskan sampai pada akhirnya. Elohim kita itu bukan seperti manusia yang berjanji lalu mengingkari. Tapi kalau dia sudah berjanji, dia melakukan satu perkara di tengah-tengah kita, saudara, itu dia akan tuntaskan sampai pada akhirnya. Ada amin? Amin. Jadi kalau dia sudah mulai pelayanan di tempat ini, saudara, saya percaya tempat ini dipakai oleh Bapak Yahweh untuk hormat kemuliaan namanya. Amin. Sehingga melalui saudara dan saya yang ada di tempat ini, banyak jiwa-jiwa yang boleh mengenal Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Amin. Yang saya banyak sekali menerima WhatsApp dari seluruh Indonesia, bahkan juga ada dari luar negeri ya tentang pelayanan ini, saudara. Dan banyak dari mereka juga yang belum mengenal nama Yeshua HaMashiach, tetapi lewat pelayanan ini banyak juga yang akhirnya bisa dimenangkan. Cuman kendalanya memang agak sulit untuk membaptis mereka karena jauh, saudara ya. Saya lagi berdoa supaya Bapak Yahweh mengirimkan orang-orang yang bisa membaptis jiwa-jiwa ini, saudara. Karena jauh di luar pulau, ada juga yang sampai di luar negeri, saudara ya. Nah, kita doakan sama-sama supaya pekerjaan Bapak Yahweh di tempat ini itu bisa menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa, terutama di Kota Bitung ini. Amin, saudara. Satu hal yang Bapak Yahweh tanamkan ya di dalam hati saya, saudara, mengenai seorang yang percaya kepada Yeshua, itu yang paling penting di dalam kehidupannya, dia harus menghasilkan buah-buah. Ada amin, saudara? Amin. Karena Yeshua pernah berkata bahwa kapak itu sudah ada di tangannya. Ya. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah itu akan ditebang, saudara, lalu dibakar. Nah, jadi kita sebagai orang percaya bukan saja cuma kita datang beribadah, duduk, saudara, memuji Elohim, lalu mendengarkan firman, setelah itu kita pulang begitu saja, saudara. Tidak. Sebagai orang percaya, kita dituntut untuk menghasilkan buah, saudara. Ibarat kita ini sedang pohon yang sedang ditanam. Yeshua, saudara, menginginkan setiap orang percaya itu menghasilkan buah-buah. Yang percaya katakan amin. Amin. Sama-sama katakan, saya mau berbuah. Saya mau berbuah. Nah, saudara, kalau kita tidak berbuah, ya maka di dalam kitab suci dicatat bahwa pasti seseorang yang tidak berbuah itu akan ditebang lalu dibuang ke dalam api. Saya pernah berbicara tentang Hades. Bagaimana seseorang kalau hidup, selama hidup dia tidak mengenal Yeshua, dia tidak menghasilkan buah, dia tidak mengalami yang namanya pertobatan, saudara, itu akhir hidupnya ada di Hades. Hades itu penjara sementara, saudara. Jadi orang kalau mati tidak di dalam Yeshua, tempatnya ada di Hades. Dia menunggu waktu nanti kebangkitan yang kedua, ya. Lalu setelah kerajaan 1000 tahun, dia akan dibangkitkan, lalu dibacakan dakwaannya di pengadilan tahta putih di kitab Wahyu. Lalu setelah itu dia akan dilemparkan ke neraka yang namanya Gehenna, atau yang kita kenal dengan lautan api. Maka penting bagi kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu, harus menghasilkan buah. Amin. Coba kita lihat satu kebenaran daripada daftar Elohim di dalam Markus pasal 4 ayat 14 sampai ayat yang ke-20. Saya rindu Bapak Ibu kita semua membaca dengan suara yang dapat didengar, dan saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Ya, saudara yang punya ya terjemahan Indonesia Literal Translation 3 di handphone saudara ataupun di kitab ya. Mari kita baca sama-sama Markus 4 ayat 14 sampai ayat 20. 3, 2, 1. Orang yang menabur itu, dia menaburkan firman, dan inilah mereka yang di pinggir jalan.
tempat firman itu ditaburkan, bahwa ketika mereka mendengar, setan segera datang dan mengambil firman yang telah ditaburkan di dalam hati mereka. Dan demikian juga mereka yang ditaburkan di atas bebatuan, yang ketika mereka mendengar firman, mereka segera menerimanya dengan sukacita, tetapi mereka tidak mempunyai akar dalam dirinya, melainkan hanya sementara. Lalu ketika terjadi kesukaran atau penganiayaan karena firman itu, mereka dengan segera tersandung. Dan inilah mereka yang ditaburkan di semak duri, yaitu mereka yang mendengarkan firman, lalu kekhawatiran zaman ini dan tipu daya kekayaan serta hasrat berkenaan dengan hal-hal lainnya yang masuk menghimpit firman itu, maka dia menjadi tidak berbuah. Tetapi inilah mereka yang ditabur di atas tanah yang subur, yaitu mereka yang mendengarkan dan menyambut firman itu, lalu menghasilkan buah, yang satu 30, dan yang satu 60, dan yang satu 100 kali lipat. Puji Bapak Yahweh. Silakan duduk Bapak Ibu. Ada satu perumpamaan yang disampaikan oleh Adonai Yeshua HaMashiach tentang seorang penabur. Dia menabur benih, saudara, tetapi benih itu jatuh di berbagai macam tempat, situasi tanah. Dan saudara boleh lihat bahwa semua yang disampaikan oleh Yeshua itu menggambarkan keadaan orang percaya di akhir zaman. Banyak orang, Bapak Ibu, yang tidak berbuah sebagai orang percaya, tidak menghasilkan buah. Tidak ada buah-buah roh dalam hidupnya, kasih, sukacita, damai sejahtera. Tidak ada buah-buah pertobatan, tidak ada buah-buah kebenaran, saudara. Mengapa? Banyak orang yang percaya kepada Yeshua, tetapi mereka tidak menghasilkan buah. Nah, kita akan belajar pada sore hari ini, Bapak Ibu. Mengapa seorang yang sudah percaya kepada Yeshua, sudah menjadi mungkin orang Kristen dari sejak lahir, tapi tidak pernah bisa menghasilkan buah? Sedangkan kita tahu bahwa orang kalau tidak menghasilkan buah, itu pada akhirnya dia akan ditebang, dilempar ke lautan api, saudara. Jadi bukan karena orang semua sudah jadi orang percaya, yang percaya kepada Yeshua HaMashiach, percaya kepada Bapa Yahweh, kalau engkau tidak menghasilkan buah, engkau pasti ditebang keluar. Nah, mengapa saudara orang percaya, banyak orang percaya tidak berbuah? Yang pertama itu ayat yang ke-15, Markus pasal 4 ayat 15. Dan inilah mereka yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, bahwa ketika mereka mendengar, setan segera datang dan mengambil firman yang telah ditaburkan di dalam hati mereka. Bapak Ibu baca ayat ini. Penggambaran yang pertama, saudara, mengapa orang percaya itu tidak menghasilkan buah? Karena dikatakan inilah mereka yang di pinggir jalan. Ini gambaran apa, saudara? Orang percaya yang cuma datang ibadah, cuma mau cari-cari kesembuhan. Orang yang cuma sesekali datang ibadah, sesekali dia dengar firman, saudara. Ya, dia tidak mau bersekutu dengan orang-orang percaya lainnya. Dia mau pokoknya suka-suka dia datang ibadah. Kalau dia nggak mau, ya nggak mau. Dia tidak mau tergabung dalam satu komunitas orang percaya yang bisa membangun imannya. Nah, ini gambaran orang yang di pinggir jalan. Orang yang cuma sekedar, ya pokoknya suka-suka saya mau datang ibadah. Saya nggak mau datang ibadah, ya suka-suka saya. Nah, ini gambaran, saudara, orang yang ada di pinggir jalan. Kalau dia tidak tergabung di dalam satu komunitas orang percaya, maka firman yang dia dengar, firman Elohim katakan apa? Setan segera datang ambil itu firman. Makanya orang percaya, Bapak Ibu, itu harus ada di dalam satu komunitas. Tidak boleh kita sendiri-sendiri. Kalau saudara sendiri, ya ini akibatnya. Nah, gambaran orang percaya, saudara, yang dikatakan di pinggir jalan, itu mereka yang tidak mau bergabung dalam satu komunitas. Padahal di dalam satu komunitas ini, kalau satu lemah, yang lain akan menguatkan. Satu mungkin sakit, kita mendoakan. Sehingga saudara timbul yang namanya iman. Ada buah-buah di dalam hidupnya. Karena apa? Karena dia bersekutu di dalam komunitas orang percaya.
Ya, jangan orang menjadi orang percaya yang cuma pokoknya suka-suka kalau datang ibadah, mood hati lagi baik, saya datang ibadah. Jangan, saudara. Dikatakan bahwa firman Elohim katakan bahwa ibadah itu latihan badani terbatas gunanya. Tapi ibadah itu berguna dalam segala hal, baik dalam kehidupan sekarang maupun di kehidupan yang akan datang. Kalau orang nge-gym, saudara, orang fitness, itu dia cuman dia punya kekuatan itu cuma untuk sekarang ini, keperluannya. Tapi fitness tidak berguna untuk kehidupan yang akan datang. Amen. Makanya Bapak Yahweh tidak pernah memanggil orang untuk menjadi sehat. Perhatikan, Bapak. Kita dipanggil bukan untuk menjadi sehat, kita dipanggil untuk menjadi benar. Amin. Olahraga ya boleh saja, saudara, tapi jangan sampai kita melupakan Elohim. Karena itu yang terutama. Kita tidak dipanggil untuk menjadi orang sehat, kita dipanggil untuk menjadi orang benar. Amin, saudara. Tapi kita perlu menjaga hidup kita, tubuh kita sebagai bait suci, tempat Ruach HaKodesh berdiam. Nah, ini gambaran yang pertama, Bapak Ibu. Kenapa orang percaya tidak berbuah? Karena mereka cuma ada di pinggir jalan, sesekali saja datang, saudara. Nah, ini mari kita punya satu komunitas orang percaya yang sama-sama boleh membangun iman. Ya, dimanapun saudara berada, saudara tetap akan terkoneksi. Ada namanya koneksi secara ilahi. Itu namanya sesuatu yang dibangun di alam roh. Misalnya, saudara, ya, saya ada di Binasa Utara, Bapak Ibu saudara ada di kota Bitung. Secara fisik kita tidak berjumpa, tetapi karena kita ada di dalam satu roh yang sama, kita bisa punya yang namanya koneksi secara ilahi. Sehingga kadang apa yang saya dapatkan itu bisa juga saudara-saudara juga dapatkan atau mendapatkan penglihatan. Itu namanya koneksi ilahi. Dan itu bisa terjadi kalau kita tergabung dalam satu komunitas. Makanya kalau ada orang bilang, Pak, saya nggak butuh hamba Elohim, saya sendiri aja langsung dengan Elohim. Nah, ini gambaran orang yang di pinggir jalan, saudara. Makanya hidupnya nggak pernah berbuah. Nah, kalau kita mendapati kita seperti ini, maka kita harus, saudara, bertobat. Amin. Jangan menjadi orang Kristen pinggir jalan. Coba salam kiri kanan, bilang, jangan jadi orang percaya yang hanya di pinggir jalan. Ya, jangan cuma di pinggir jalan. Amin, saudara. Masuk lebih dalam lagi, saudara. Ya, banyak sekarang kan hari-hari ini lagi ngetren, saudara, penginjilan di jalan. Tapi orang lalu lalang saja sembari lewat. Apakah firman tertanam? Nggak tahu juga, saudara, ya. Nah, yang lebih baik adalah supaya kita tergabung dalam satu komunitas orang percaya, supaya kita bisa menghasilkan buah. Firman itu tertanam, saudara. Firman itu berakar dan firman itu menghasilkan buah yang lebat. Mengapa? Karena kita ada di dalam satu komunitas. Di dalam satu komunitas itu saling siram. Kalau ada yang sudah mulai layu, satu mulai siram. Amin, saudara. Ada yang sudah mulai lemah, disiram lagi supaya dia bangkit lagi. Amin. Tapi coba, saudara, kalau sendiri, bisa enggak? Nggak bisa, saudara. Makanya kita perlu yang namanya komunitas orang percaya. Gereja mula-mula, saudara, mereka itu dari rumah ke rumah memecahkan roti, berdoa, belajar daftar Elohim bersama-sama, sehingga dikatakan dalam kitab suci ditulis bahwa Bapak Yahweh menambahkan jumlah mereka. Dalam satu hari Rasul Petrus bisa berkhotbah 3.000 orang memberi diri untuk apa? Dibaptis. Luar biasa, saudara. Kalau kita menghasilkan buah, ini hidup yang dipenuhi dengan firman, itu akan menghasilkan buah yang lebat. Buah jiwa-jiwa juga akan datang dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Nah, lalu yang kedua, mengapa orang percaya itu tidak menghasilkan buah? Ayat yang ke-16 sampai 17, Markus 4 3, 2, 1. Dan demikian jugalah mereka yang ditaburkan di atas bebatuan, yang ketika mereka mendengar firman, mereka segera menerimanya dengan sukacita. Tetapi mereka tidak mempunyai akar dalam dirinya, melainkan hanya sementara.
Lalu ketika terjadi kesukaran atau penganiayaan karena firman itu, mereka dengan segera tersandung. Nah ini saudara, banyak sekali dari awal persekutuan kami saudara, waktu disampaikan firman, baik yang di offline maupun banyak juga yang di Zoom, ya, di live streaming, itu saya melihat saudara, waktu sampaikan firman menggebu-gebu saudara, mereka terima firman itu dengan sukacita yang luar biasa Bapak Ibu. Mereka bersuka cita. Tapi pada akhirnya saudara, datang ujian terhadap firman itu, mulai saudara mundur. Contoh Bapak Ibu, waktu disampaikan tentang sabat perhentian, wah, dibukakan tentang sabat perhentian saudara, banyak orang saudara menerima dengan sukacita. Tetapi saudara, ketika diperhadapkan dengan apa? Dia harus memilih bekerja, ya, dan lain sebagainya. Nah itu saudara, akhirnya apa saudara? Firman itu dikatakan ditaburkan di atas bebatuan saudara. Cuman orang bilang istilahnya cuman angat-angat kotoran ayam. Sukacita, wah luar biasa Pak, firmannya luar biasa. Firman memang selalu luar biasa, tapi apakah kita luar biasa atau tidak? Semua tergantung daripada respon kita kepada firman itu. Amin. Saya percaya bahwa Bapak Yahweh memang luar biasa lewat firman-Nya. Tapi pertanyaannya sore ini, apakah kita itu mau jadi orang yang luar biasa? Jangan menjadi orang percaya yang seperti benih ini ditaburkan di atas bebatuan saudara. Dikatakan mereka tidak mempunyai akar. Apa fungsi akar? Baru-baru kan kemarin berapa hari lalu ada hujan badai saudara di daerah Manado, Nasa Utara, atau sampai di Bitung juga mungkin ya. Itu sampai pohon-pohon di sebelah rumah saudara tumbang. Dan saya lihat pohon-pohon itu akarnya tidak terlalu kuat sampai ke dalam. Nah saudara, ini yang jadi perenungan saya begini, kenapa akar itu bisa cuman sampai di permukaan? Apa penyebab akar itu tidak bisa masuk sampai ke dalam? Karena kalau sebuah pohon, kalau akarnya masuk sampai dalam, dia mau angin kayak bagaimana kuat pun dia tetap kokoh, betul? Yes. Nah, penyebab ternyata akar tidak bisa masuk ke dalam tanah itu karena tanahnya penuh dengan bebatuan. Nah, ini melambangkan saudara hati yang keras, hati batu. Cuman suka saja terima firman, tapi nggak mau berubah hidupnya. Tetap saja saudara, karakternya tetap keras, tetap nggak mau diubah, kepala batu, gitu ya. Nah orang-orang demikian, walaupun mereka sering mendengarkan firman, itu firman saudara tidak masuk berakar sampai ke dalam. Karena apa? Banyak batunya. Bagaimana caranya saudara? Kita harus singkirkan batu-batu itu di dalam hidup kita. Amen. Hati yang keras harus dibuang dari hidup kita. Ada orang saudara, kalau disampaikan firman, wah terima luar biasa. Tapi begitu diproses saudara, waduh, nanti dulu Pak. Nah itu. Nah ini gambaran orang yang tidak berakar, tidak mau dibentuk, tidak konsisten mengikut Bapak Yahweh. Kalau lagi happy, lagi senang, wah luar biasa saudara, dia mau datang beribadah, dia mau bersuka cita. Nah saudara, apapun kondisi kita, keadaan kita, mari tetap kita menjadi orang-orang yang selalu percaya kepada Bapak Yahweh, menerima firman-Nya dan menyimpan di hati kita, supaya hati kita terus menjadi tanah yang subur. Kalau hati kita masih keras, minta sama Bapak Yahweh supaya berikan aku hati yang baru, supaya setiap kebenaran firman itu bisa masuk berakar sampai kedalaman hati kita. Jangan cuma sampai di permukaan. Kalau firman itu cuma sampai di permukaan, Bapak Ibu, datang angin badai, datang saudara ujian, datang cobaan, penganiayaan, kesukaran, langsung imannya gugur. Seperti pohon yang tumbang ditiup oleh angin yang sangat keras. Jadi Bapak Ibu, ternyata firman itu bisa bertumbuh, berakar sampai ke dalam. Itu kalau hati kita bukan hati yang berbatuan, hati yang tanah subur. Ya. Jadi kita harus menjauhkan hati yang keras. Hati yang keras itu kalau saudara ditegur oleh
firman, saudara tegur mungkin oleh gembala, pemimpin, saudara harus terima itu, supaya hati kita jangan sampai menjadi hati yang batu. Oh, ini Bapak sudah sentimen ini sama saya. Bukan, saudara. Itu untuk mengubah hati kita supaya hati kita bisa menjadi tanah yang subur ketika firman itu disampaikan. Coba saudara, orang kalau dia sudah antipati, sudah mungkin kena teguran keras, kalau dia nggak merendahkan diri, biasa kan kalau disampaikan firman pasti sudah biasa saja. Ya kan, pasti sudah. Beda dengan kalau waktu suasana hatinya lagi baik, saudara. Mungkin tidak mengalami proses. Dia sukacita. Nah itu makanya kita harus berdoa supaya tanah hati kita jangan penuh dengan bebatuan. Amin. Minta supaya tanah hati kita menjadi tanah yang subur. Jadi yang kedua, Bapak Ibu, yang membuat orang itu tidak bisa berbuah itu karena tidak berakar. Mari jadi orang percaya yang berakar. Untuk bisa berakar, miliki tanah hati yang subur, jangan yang berbatuan. Salam lagi kiri kanan, katakan miliki hati yang seperti tanah yang subur. Jangan penuh dengan batu. Jangan keras, saudara. Ada amin? Amin. Jangan sampai hati kita keras. Ya. Nah, ini adalah gambaran orang yang kalau dengar firman ya tidak mau dibentuk. Ya, sedangkan firman itu sebenarnya yang membentuk, mengubah hati kita yang tadinya keras bisa menjadi lembut. Dan kalau dia sudah lembut, maka firman itu akan bertumbuh, dia akan masuk, akarnya itu kuat sampai ke dalam. Amin, saudara. Ya. Nah, ketika nanti badai datang, ujian, tantangan, ya, penganiayaan, kesukaran di dalam hidupnya, mungkin saudara diizinkan mengalami sakit, penyakit yang panjang. Saudara mengalami kesulitan ekonomi, saudara mungkin aniaya, saudara mengalami mungkin masa-masa yang berat di dalam hidupmu. Ketika firman itu berakar, maka tidak ada satupun yang dapat merobohkan, karena dia sudah berakar sampai ke dalam. Amin, Bapak Ibu. Amin. Nah, jadi yang kedua ini, saudara, yang membuat orang tidak bisa berbuah itu karena tidak berakar. Banyak orang percaya, saudara, nggak berakar. Makanya, saudara, hari-hari ini banyak orang tuh kenapa datang ke gereja cuma cari berkat, cari kesembuhan, cari pemulihan, tidak mau berakar. Ya, sehingga orang-orang yang demikian, saudara, ketika doa-doanya tidak dijawab sama Bapak Yahweh, dia mulai mundur, dia mulai meninggalkan ibadah, dia mulai meninggalkan Bapak Yahweh. Itu sebabnya kita harus berakar. Sama-sama katakan, saya mau berakar. Saya mau berakar. Haleluya. Jadi orang percaya yang harus berakar. Amin. Jangan punya hati yang keras, Bapak Ibu. Amin. Amin. Tapi kalau hati kita berakar, ya, memilih seperti tanah yang subur dan setiap firman itu ditabur, saudara, tidak punya hati yang keras, maka pasti firman itu akan berakar sampai ke dalam. Sehingga saudara tidak mudah digoyahkan oleh apapun, Bapak Ibu. Ya, tantangan ke depan ini hari semakin berat, Bapak Ibu. Kalau kita melihat dunia itu tidak akan kembali normal. Tetapi apa yang ada di depan kita itu masa-masa kesulitan yang besar itu akan segera datang. Saudara lihat, semua jamnya itu ada di Israel. Ya. Kalau pohon ara itu sudah mulai bertunas, maka ketahuilah musim panas atau masa kesukaran yang dinubuatkan oleh kitab Amos, ya, itu akan segera tiba. Apa yang dikatakan pohon ara itu makin sudah mulai bertunas? Israel sudah mulai mengembangkan sayapnya. Bapak Ibu lihat di Gaza sekarang itu, saudara, dikosongkan, dan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu berkata, wilayah Gaza akan disebut sebagai Yudea dan Samaria. Berarti akan dibangun pemukiman Israel yang besar di daerah itu. Nah, itu tanda bahwa pohon ara itu sudah mulai bertunas. Hati-hati, saudara. Ini
Kita sudah ada di masa-masa terakhir tentang bagaimana nanti Yeshua akan datang. Jadi mari jadi orang percaya yang berakar. Ya, karena kalau orang yang tidak berakar di masa-masa kesukaran dia pasti akan, ya, bukan cuma loyo lagi, pasti akan mundur, saudara. Pasti akan murtad. Karena firman sudah mencatat banyak orang yang akan murtad oleh karena kesukaran-kesukaran pada waktu itu, Bapak Ibu. Maka kita harus memiliki yang namanya akar yang kuat sebagai orang percaya, supaya ketika memasuki masa-masa yang sukar, Bapak Ibu dan saudara dan saya tidak akan mudah tergoyahkan oleh apapun. Haleluya. Puji Bapak Yahweh. Mari kita lihat yang ketiga. Mengapa orang percaya tidak bisa menghasilkan buah? Apa penyebab orang percaya tidak menghasilkan buah? Kalau yang pertama tadi, ya, cuma di pinggir jalan, ya, tidak bersekutu dengan satu komunitas. Yang kedua karena tidak berakar. Lalu yang ketiga, Markus 4 ayat 18 sampai 19. Mari sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Dan inilah mereka yang ditaburkan di semang duri, yaitu mereka yang mendengarkan firman, lalu kekhawatiran zaman ini dan tipu daya kekayaan serta hasrat berkenaan dengan hal-hal lainnya yang masuk mengimpit firman itu, maka dia menjadi tidak berbuah. Nah, ini saudara, gambaran orang percaya yang penuh dengan kekhawatiran. Selalu khawatir hidupnya. Apa yang akan besok kita mau makan? Apakah besok ada beras, ada ini dan ada itu, saudara? Ini gambaran orang, saudara, yang penuh dengan kekhawatiran akan hidup, materi, ya, uang, berfokus kepada perkara-perkara duniawi. Pokoknya bela-belain, pokoknya cari uang. Padahal mungkin waktunya dia harus bersekutu, beribadah, mencari Bapa Yahweh. Nah, ini orang-orang yang apa, saudara? Selalu khawatir. Firman Elohim berkata begini, kekhawatiran itu tidak bisa menambah sehasta di dalam jalan hidup manusia. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu khawatir hari ini, besok saya mau makan apa ya, ada beras saya. Apa yang saudara khawatirkan, saudara, tidak akan mengubah jalan hidupmu. Dan seringkali Bapak Ibu, ini pengalaman saya pribadi, apa yang saya takutkan, apa yang saya khawatirkan tentang hari depan, semuanya itu tidak terjadi. Jadi itu hanya kekhawatiran kita yang muncul dalam pikiran kita. Padahal Bapak Ibu, siapa yang tahu hari besok? Tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Bapa Yahweh. Maka firman Elohim berkata, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Dia, maka Dia akan bertindak. Karena tidak selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Kalau hari ini mungkin kita belum disembuhkan Bapak Yahweh, tetap percaya, serahkan kekhawatiran kita. Kalau hari ini kita mungkin belum diberkati, kita berdoa, doa kita belum dijawab, serahkan kekhawatiran kita kepada Bapa Yahweh. Sebab Dialah yang memelihara hidup kita. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Nah, orang yang tidak berbuah ini selalu khawatir. Sudah dengar firman tetapi khawatir. Sudah dengar firman tapi nanti bagaimana, saya tidak punya uang, saya harus bekerja, saya harus begini, saya harus begitu. Hidupnya penuh dengan kekhawatiran. Khawatir akan hari esok, khawatir tentang hidupnya, khawatir tentang keluarganya, khawatir segala hal. Iblis, saudara, pakai senjata ketakutan, kekhawatiran. Sehingga orang, saudara, waktu dia khawatir, dia mulai meragukan kuasa daripada Bapa Yahweh. Nah itu, saudara, jadi senjata iblis itu pakai yang namanya kekhawatiran. Makanya, saudara, di dalam firman dikatakan bahwa mereka yang mendengarkan firman lalu kekhawatiran zaman ini dan tipu daya kekayaan serta hasrat berkenaan dengan hal-hal lainnya yang masuk menghimpit firman itu. Wah, sudah terdesak dari segala penjuru. Habis bagaimana, Pak? Sudah tidak punya apa-apa, ya terpaksa. Karena kekhawatirannya itu membawa dia ke dalam apa, saudara? Dosa. Maka kita tidak boleh khawatir sebagai orang percaya. Amin. Karena masa depan kita, saudara, itu ada di dalam tangannya Bapa Yahweh. Dan firman katakan bahwa masa depan kita, ya, itu ada di tangannya.
Bapak Yahweh tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan bagi setiap saudara dan saya. Rancangannya adalah apa? Rancangan damai sejahtera untuk memberikan hari depan kepada saudara dan saya. Jadi mengapa kita harus khawatir? Mengapa engkau harus khawatir tentang apa yang akan kau makan? Yeshua katakan, mengapa engkau harus khawatir tentang apa yang kau pakai? Burung di udara saja tidak apa? Menanam, tidak menabur, tidak menuai. Tetapi apa saudara? Bapak Yahweh pelihara. Apalagi hidup kita yang lebih berharga daripada seekor hewan atau binatang. Pasti Bapak Yahweh akan pelihara kita. Ya. Dan saya percaya Bapak Ibu, bahwa orang percaya, dia sudah dengar firman, dia punya iman. Saya percaya tidak ada satu kekhawatiran pun yang dapat membuat imannya menjadi goyah. Amin. Karena iblis pakai senjata kekhawatiran ini, Bapak Ibu. Oleh karena itu, mari jangan pernah khawatir tentang apapun juga, tapi serahkan semuanya kepada Bapak Yahweh, karena Dia yang memelihara saudara dan saya. Nah, jadi gambaran yang ketiga ini, orang yang selalu khawatir, saudara, adalah orang-orang yang hanya berfokus kepada perkara-perkara duniawi. Itu yang seringkali saya temukan, Bapak Ibu. Oleh karena saudara dia berfokus kepada perkara-perkara duniawi, nanti bagaimana Pak? Anak saya nanti bagaimana mau sekolah? Bagaimana kalau tidak sekolah? Bagaimana nanti dia bisa menjadi orang? Banyak anaknya selama ini apa? Saudara, kita tidak perlu khawatir dengan apapun. Ada orang juga saudara mengabaikan pertemuan ibadah karena apa? Ya gimana Pak? Di saat-saat sekarang saya butuh sekali uang, saya harus bekerja. Saudara, firman Elohim berkata, berkat Yahweh yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak menambahnya. Saudara mau banting tulang, kasihan juga tulang dibanting, saudara ya. Tidak akan menambah kekayaan, saudara. Tapi kalau kita percaya kepada Bapak Yahweh, yang namanya kaya itu kan bukan, jangan selalu saudara berpikir kaya itu uang, banyak uang, ya banyak harta, bukan. Saudara hidup sehat, saudara ada dalam pemeliharaan Bapak Yahweh, itu juga kekayaan yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Saya banyak melayani orang percaya, saudara, yang mungkin berkelebihan, punya rumah yang besar, punya harta yang banyak, tapi setelah oksigen, nafas satu-satu, mau buat apa, saudara? Terus tidak punya anak lagi untuk mewariskan kekayaannya. Semuanya sia-sia. Saudara, sekarang terjadi satu fenomena yang aneh di negara Jepang. Kalau Bapak Ibu tahu, negara Jepang itu penduduknya turun secara drastis. Dalam 1 tahun bisa berkurang 1 juta jiwa. Mengapa? Setelah saya baca, saudara, di berita, orang Jepang, saudara, tidak mau menikah. Mereka lebih banyak menikah dengan boneka ataupun robot. Itu karena kecanggihan teknologi zaman sekarang. Dan mereka tidak mau punya anak, saudara. Akibatnya penduduk Jepang itu, saudara, banyak mengalami penurunan. Sampai diramalkan tahun 2050 penduduk Jepang kalau seperti itu terus bisa habis semuanya. Nah, lalu saya melihat banyak sekali rumah-rumah bagus, saudara, mereka share di Facebook. Itu tidak ada penghuninya. Mengapa? Karena ternyata yang punya sudah meninggal, dia tidak punya anak untuk diwariskan. Maka itu diambil alih sama pemerintah Jepang dan diumumkan siapa yang mau tinggal di sana dibayar, dikasih tinggal gratis rumah itu. Saking Jepang itu sudah kekurangan penduduk, saudara. Nah, mereka fokus kepada apa? Bekerja, bekerja, dan bekerja. Kenapa? Karena orang nggak percaya Bapak Yahweh, nggak pernah percaya kepada Elohim. Jepang itu, saudara, termasuk orang yang tidak percaya Elohim. Sedikit dulu tahun 2010, waktu itu kami bikin KKR di kota Tokyo, saudara, Jepang. Saya pergi ikut ke sana, saudara, melayani. Dan itu dalam ibadah 300 orang sih memang yang hadir. Tim yang datang dari Indonesia itu kurang lebih 60. Berarti yang datang ibadah itu kurang lebih 200 lebih. Nah, dari 200 lebih itu saya lihat loh orang Indonesia sebagian besar. Paling ada beberapa orang itu yang orang Jepang asli, memang penduduk asli orang Jepang. Dan mereka itu tidak percaya kepada
Yahweh, Elohim, semesta alam. Makanya kalau orang di sana berpikir, saudara, mereka kerja dan kerja hanya untuk uang dan uang. Nah, itu penggambaran saudara orang percaya juga begitu. Kalau saudara hanya fokus dengan uang, perkara-perkara duniawi, saudara akan sama dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Yeshua HaMashiach. Sudah tahu di kota Tokyo itu 1x24 jam tidak ada orang tidur. Betul, saudara. Karena selesai ibadah itu KKR jam 10 atau 11 malam, kami diajak pergi makan, saudara, di satu daerah terkenal di kota Tokyo itu. Sampai jam 12, jam 1 balik ke hotel, saudara. Jam 3 teman saya ketok pintu saya, ayo, besok sudah mau berangkat pulang Indonesia, mari belanja. Jam 3 subuh pergi belanja, itu di jalanan masih ramai orang. Mengapa? Kerja dan kerja, saudara. Khawatir akan hidup. Saya pulang di hotel sekitar jam 4, saudara. Itu orang masih ada di jalanan, saudara. Seperti keadaan siang saja nggak ada matinya itu kota itu. Karena orang berpikir tentang hidup. Padahal hidup di dalam dunia ini hanya sementara. Orang bisa hidup dalam dunia ini, saudara, dia persiapkan segala sesuatu, padahal hidup dalam dunia ini hanya 70 tahun, 80 tahun kalau kuat. Tapi mereka seringkali lupa tentang kehidupan kekal di Samayu. Mereka abaikan. Karena apa? Karena kekhawatiran hidup. Kekhawatiran itu, saudara, yang membuat orang akhirnya melupakan hal-hal yang lebih penting, yaitu kekekalan. Dan ini sangat berbahaya. Makanya tidak heran, saudara, kenapa firman katakan bahwa orang kalau tidak berbuah itu pada akhirnya ditebang, dibuang ke lautan api. Mari kita menjadi orang percaya, jangan sampai kita penuh dengan kekhawatiran. Khawatir makan minum, khawatir bagaimana tentang hidup kita. Serahkan semua kepada Bapa Yahweh, karena Dia yang pelihara kita. Amin. Salam kiri kanan bilang gini, jangan khawatir, ya. Jangan pernah khawatir. Bapa Yahweh yang menjamin hidup saudara dan saya. Ya, jangan pernah khawatir. Haleluya. Ya, jadi orang yang berfokus kepada perkara-perkara duniawi karena mereka khawatir. Nah, orang-orang yang demikian jangan pernah berharap bisa bertumbuh, menghasilkan buah. Nggak bisa. Kenapa? Karena fokusnya sudah tidak lagi kepada Bapa Yahweh dan firman-Nya. Fokusnya sudah kepada dunia. Mana bisa, saudara, orang kalau sudah terlalu sibuk dengan bekerja, sudah terlalu sibuk mencari uang, mana bisa dia mau duduk di kaki Bapa Yahweh dan dia menyembah? Sedangkan dia mengejar mungkin target, ya, kejar setoran. Saya pernah berkata begini karena saya juga pernah bekerja di sekuler. Bagaimana saya bekerja mengejar target. Jadi saya tahu rasanya bagaimana mengejar target. Tapi yang saya alami akhirnya saya merasa jauh dari hadirat Bapa Yahweh. Karena kekhawatiran hidup, khawatir bagaimana anak-anak, bagaimana keluarga, istri dan anak-anak, bagaimana supaya mereka bisa dapat kehidupan yang layak. Akhirnya saya meninggalkan, saudara, waktu-waktu yang penting untuk saya duduk diam di kaki Bapa Yahweh. Sehingga diproses dengan begitu luar biasa. Dan sekarang saya merasa bahwa ketika saya serahkan semua kekhawatiran kepada Bapa Yahweh, justru saya melihat, Bapak Ibu, ini betul bahwa firman itu tidak pernah berdosa. Bahwa Bapa Yahweh memberkati orang benar ketika dia sedang tidur. Amin. Percaya, katakan amin. Amin. Kalau kita hidup benar, saudara-saudara, percaya saat kita tidur berkat itu datang. Amin. Itu yang kami alami, saudara, ya. Puji Bapa Yahweh. Jadi kita mari menjadi orang yang jangan selalu khawatir. Memang manusia, saudara, pasti ada kekhawatiran, ya. Tidak ada manusia yang tidak khawatir. Semua kita masih dalam daging, ada kekhawatiran. Tapi jangan selalu kita khawatir. Ketika kita khawatir, mari kita serahkan kekhawatiran kita kepada Bapa Yahweh. Amin. Ya, percaya kepada Dia. Nah, puji Bapa Yahweh. Jadi sekarang bagaimana, saudara, supaya kita bisa menjadi orang yang berbuah? Kalau tadi kan penyebab orang tidak berbuah. Nah, yang membuat saudara dan saya bisa berbuah itu Yohanes 15 ayat yang kelima. Coba lihat secara cepat saja. Bagaimana supaya saudara dan saya bisa menghasilkan buah? Sebelum itu kita lihat dulu Markus 4 ayat 20, ya. Itu penutup dari pembahasan yang tadi kita baca.
Tetapi inilah mereka yang ditabur di atas tanah yang subur, yaitu mereka yang mendengarkan dan menyambut firman itu, lalu menghasilkan buah, yang satu 30, dan yang satu 60, dan yang satu 100 kali lipat. Nah, kalau dia ditanam di atas tanah yang subur, yaitu orang-orang yang mendengarkan firman itu, ya, dan mereka tetap di dalam firman itu, tidak berubah, mereka tetap setia, maka dikatakan mereka akan menghasilkan buah. Nah, bagaimana supaya orang itu bisa menghasilkan buah? Yohanes 15 ayat yang kelima. Ini yang pertama saudara harus lakukan kalau saudara mau berbuah di dalam Yeshua Mesias. Yohanes 15 ayat yang kelima, sama-sama baca. 3, 2, 1. Akulah pokok anggur, kamu adalah ranting-rantingnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia itu menghasilkan buah yang banyak. Karena tanpa aku, kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Yesus katakan, akulah pokok anggur. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka kamu akan menghasilkan apa? Buah yang banyak. Nah, kata tinggal di situ di dalam bahasa Yunani adalah meno. Meno itu tetap tinggal, menunggu, menanti. Nah, itu orang yang mau berbuah, dia selalu menunggu di hadiratnya, menantikan janji Elohim digenapi dalam hidupnya. Tidak pernah takut, tidak pernah khawatir. Dia tetap percaya bahwa janji Bapa Yahweh pasti ya dan amin digenapi dalam hidup saya. Amin. Itu orang yang namanya tinggal. Tinggal di dalam Yeshua dan Yeshua tinggal di dalam kita, maka kita akan menghasilkan buah yang banyak. Tinggal itu juga berbicara saudara punya satu hubungan pribadi dengan Yeshua. Saudara ada waktu-waktu khusus untuk saudara berdoa, baca firman, saat teduh, menyembah Dia. Ya, itu yang paling penting, membangun satu hubungan supaya kita tetap tinggal di dalam Yeshua HaMasiah. Kalau saudara sudah sibuk, saudara sudah lupa baca firman, lupa berdoa, lupa menyembah Dia, bagaimana mungkin saudara bisa berbuah? Karena saudara tidak meno, tidak tinggal di dalam Yeshua. Tinggal itu artinya saudara menanti. Ya, waktu Marta datang sama Yesus, dia katakan, Guru, apakah kamu tidak peduli? Maria membiarkan saya bekerja sendiri. Yesus bilang apa, saudara? Maria telah mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Yaitu apa? Duduk, diam di kaki Yeshua. Bekerja penting, saudara. Melakukan aktivitas penting, tapi jangan lupa yang paling utama adalah meno, tinggal di dalam Yeshua, tinggal di dalam firman-Nya. Tinggal dalam firman-Nya, artinya apapun yang terjadi, saudara, kita tetap percaya, tetap menunggu, menantikan janji Bapa yang dalam hidup kita. Jangan kita mencoba alternatif yang lain. Nah, ini orang kadang, saudara, kalau mereka sudah merasakan, wah, Bapak Elohim sudah tidak sembuhkan saya, sudah akhirnya cari alternatif yang lain, pergi ke orang pintar katanya. Nah, saudara, kenapa? Karena tidak sabar menanti. Jadi kita kalau mau berbuah, kita harus tinggal di dalam Yeshua, tinggal di dalam firman-Nya. Apapun yang terjadi, orang mau bilang apa, saya tetap mau mengaminkan firman itu. Saya tidak mau keluar dari firman itu. Saya tidak mau menyangkal firman itu. Saya tetap percaya bahwa firman itu ya dan amin. Amin. Amin, saudara. Itu yang dikatakan kalau orang mau berbuah, dia harus tinggal dalam Yeshua. Lalu yang kedua, ya, kalau orang tinggal dalam Yeshua, pasti dia bisa bertahan dalam setiap kondisi apapun yang terjadi dalam hidupnya. Karena dia percaya, dia tetap tinggal. Tenang, saudara. Mau ada badai kayak bagaimanapun juga, pasti dia tetap tenang. Satu kali waktu murid-murid, saudara, ada di danau Galilea, Yeshua tidur di buritan. Lalu datanglah angin yang begitu luar biasa, angin badai. Dan kapal itu diombang-ambingkan. Lalu murid-muridnya pergi kepada Yeshua yang sedang tertidur. Dia bilang, Guru, apakah engkau tidak peduli kalau kami akan binasa? Saudara, yang sang firman itu ada di dalam kapal itu, perahu itu. Bisakah mereka binasa? Bisa nggak, saudara? Mau dia tsunami, mau dia angin badai kayak bagaimanapun, tidak akan membuat perahu itu tenggelam, saudara. Kenapa? Pencipta langit bumi itu ada di dalam kapal itu. Jadi saya bayangkan di dalam rumah tangga, Bapak Ibu sekalian,
Kalau kita tinggal dalam firman, mau dia angin badai kayak bagaimanapun, kalau Yeshua ada di dalam kita, kita di dalam dia, maka saudara, rumah tangga kita tidak akan pernah bisa runtuh. Amin. Jadi ini kuncinya adalah meno tadi yang pertama. Lalu yang kedua ya, Yohanes 20 ayat 29. Yang pertama tadi bagaimana supaya berbuah, harus tinggal dalam Yeshua ya. Lalu yang kedua Yohanes 20 ayat 29, sama-sama kita baca 3, 2, 1. Yesus berkata kepadanya, "Hai Thomas, karena engkau telah melihat aku, engkau telah percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi apa? Percaya." Nah, orang kalau mau berbuah, dia harus punya iman. Percaya sekalipun tidak melihat. Itu penting Bapak Ibu. Dengan itu namanya kita mau berbuah, kan iman kita harus berbuah, ya kan? Nah, bagaimana supaya iman kita berbuah? Cara melatihnya bagaimana? Saudara tidak melihat, tetapi saudara tetap percaya. Bapak Yahweh, saya percaya bahwa Engkau pasti sembuhkan saya. Engkau pasti berkati hidup saya. Engkau pasti menolong saya, walaupun saya tidak bisa melihat. Itu namanya orang yang berbuah. Kalau tidak ada begitu, bagaimana saudara mau melatih imanmu supaya iman itu bisa menghasilkan buah? Berapa waktu yang lalu anak saya sakit, saudara. 1 bulan lebih, panas naik turun. Secara dokter itu kalau nak buat rumah sakit bisa dehidrasi, saudara. Tapi setiap kali saya berdoa, saudara, saya percaya janji Bapak Yahweh pasti digenapi. Saya dan istri berdoa bahwa Bapak Yahweh, kami tidak pernah mengandalkan manusia. Bukan kami tidak mampu membawa ke rumah sakit, tapi kami ini adalah hamba-hambamu yang percaya kepadamu. Amin. Jadi itu saya berdoa, dia panas terakhir itu sudah panasnya sangat tinggi, sudah lewat dari 1 bulan. Saya baca-baca, wah kalau lewat dari 1 bulan ini perkara yang serius. Tapi waktu kami berdoa, saudara, dia panas tinggi sekali, saudara. Dan kita menyerahkan semuanya kepada Bapak Yahweh, bahwa Bapak Yahweh pasti sanggup melakukan segala perkara kalau kita percaya sekalipun kita tidak melihat. Amin, saudara. Dan betul terjadi, saudara. Itu panas yang terakhir. Setelah kami berdoa, memuji, menyembah Bapak Yahweh, dan tiba-tiba akhirnya sampai sekarang anak saya sudah tidak lagi panas. Berikan tepuk tangan dulu bagi Bapak Yahweh. Haleluya. Itu kalau kita bicara dengan orang, terutama keluarga saya, mereka bilang saya udah gila. Anak panas tinggi begitu sampai 1 bulan tidak dibawa ke rumah sakit, itu orang begini, sudah orang tua yang stres. Tapi kita belajar supaya iman kita bertumbuh. Jadi hal yang kedua Bapak Ibu, bagaimana supaya kita bisa bertumbuh? Percaya sekalipun tidak melihat. Amin. Amin. Percaya sekalipun tidak melihat. Saudara belum melihat pertolongan Bapak Yahweh, tetap percaya. Amin. Katakan, Bapak Yahweh, aku tetap percaya kepadamu. Sekalipun aku tidak melihat. Itu yang namanya orang mau berbuah. Amin. Imannya pasti bertumbuh, saudara. Amin. Jadi kita harus belajar untuk tetap percaya sekalipun tidak melihat. Amin. Di situ kita dilatih iman kita. Apakah kita benar-benar bisa menghasilkan iman yang teruji ataupun tidak? Karena banyak orang ketika doanya tidak dijawab langsung mundur dari Bapak Yahweh, tidak mau lagi ibadah. Tapi kita percaya sekalipun tidak melihat. Saudara akan melihat perbuatan-perbuatan Bapak Yahweh yang dahsyat di dalam hidup kita. Kalau kita percaya, Yesus katakan begini, kamu akan melihat kemuliaan jikalau kamu percaya. Bagaimana saudara mau melihat kemuliaan? Bagaimana saudara mau lihat terjadi pemulihan? Bagaimana saudara mau lihat terjadi mujizat dalam hidupmu kalau engkau tidak percaya kepada firman-Nya? Jadi walaupun mata kita belum melihat secara jasmani, tapi kalau hati kita tetap percaya, Bapak Ibu, apa yang terjadi di alam nyata itu selalu terjadi lebih dahulu di alam roh. Amin. Betul Bapak Ibu. Apa yang terjadi di alam nyata itu selalu terjadi di alam roh terlebih dahulu. Makanya peperangannya itu di pikiran. Karena kan contoh misalnya orang belum sembuh ya, secara fisik kan dia belum sembuh, tapi waktu kita percaya dengan iman, saya sudah sembuh, maka itu akan terjadi di alam nyata. Amin. Anak saya dia
Saya katakan saya cuma mau menguji dia. Dede, 1 bulan panas, mau bawa Jo ke rumah sakit? Oh tidak papi, Dede percaya sembuh. Tidak mau pokoknya obat, tidak mau apapun, pasti Bapak Yahweh akan sembuhkan. Itu imannya. Dan itu terjadi di alam nyata. Ketika sesuatu di alam roh itu terjadi, maka dia akan muncul ke alam nyata. Itulah mujizat. Jadi mujizat itu jangan Bapak Ibu lihat cuma langsung di mata, oh tiba-tiba orang berjalan, tiba-tiba orang itu bisa sembuh. Di alam roh itu harus terjadi dulu. Kita harus menang dulu, baru dia akan masuk di alam nyata. Wujudnya akan kelihatan di alam nyata. Nah itu yang namanya kita percaya sekalipun tidak melihat. Di alam roh saudara sudah memenangkan pertandingan itu. Ketika engkau percaya sekalipun tidak melihat, di peperangan di alam roh saudara sudah menangkan. Itu sebabnya ketika engkau menang, maka itu akan masuk dalam wujud yang nyata. Dan engkau akan melihat bagaimana perbuatan Bapa Yahweh yang dahsyat di dalam hidupmu pasti digenapi. Amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Bapa Yahweh. Oke, yang terakhir saudara. Yang terakhir bagaimana supaya kita bisa berbuah? Roma 5 ayat 19. Saya percaya setiap kita di tempat ini dan saudara-saudara di Facebook pasti semua mau berbuah ya. Ini yang terakhir saudara. Bagaimana supaya kita berbuah? Roma pasal 5 ayat yang ke-19. 3, 2, 1. Sebab sama seperti melalui ketidaktaatan satu orang, banyak orang telah dinyatakan berdosa. Demikianlah pula melalui ketaatan satu orang, banyak orang akan dinyatakan benar. Dosa menghasilkan buah dosa. Kebenaran menghasilkan buah kebenaran. Itu prinsipnya. Kalau saudara hidup di dalam dosa, tidak mau bertobat, maka dosa satu sudah tidak bereskan akan menghasilkan buah dosa yang lain. Makanya kita harus bereskan. Nah, melalui Adam, saudara lihat, satu orang di situ dikatakan ketidaktaatan satu orang, maka banyak orang telah dinyatakan berdosa. Demikian pula melalui ketaatan satu orang, maka banyak orang akan dinyatakan benar. Ini cerita siapa? Yang pertama itu Adam yang pertama. Yang kedua Adam yang kedua, yaitu Yeshua Hamasiah. Melalui ketaatan Yeshua, seluruh dunia bisa dapat jalan untuk menuju kepada keselamatan. Nah saudara, jadi yang ketiga apa yang kita bisa belajar dari firman ini? Supaya kita bisa menghasilkan buah, maka kita harus memiliki ketaatan kepada dafar Elohim, firman Elohim. Amin. Taat itu mutlak, saudara. Saudara mau berbuah, amin? Taat kepada firman, gak ada cara lain. Saudara lihat, dosa berbuahkan dosa, kebenaran berbuah kebenaran. Jadi kalau kita nggak pernah bereskan dosa kita, itu akan berbuah dosa dan dosa, dan akan selesai. Tapi kalau kita taat kepada firman, maka ketaatan itu akan menghasilkan kebenaran. Coba lihat saudara, satu lagi ayat terakhir, Ibrani pasal 5 ayat 8 sampai 9. Ibrani 5 ayat 8 sampai 9. 3, 2, 1. Sekalipun dengan menjadi seorang putra, dia telah belajar melalui apa yang pernah dia derita, ketaatan. Dan setelah disempurnakan, dia menjadi sumber keselamatan kekal bagi mereka yang menaati dia. Nah ini, Yeshua berikan satu teladan kepada kita. Waktu dia taat kepada Bapa Yahweh sampai di kayu salib, maka saudara melalui ketaatannya itu, maka dia bisa menjadi sumber keselamatan bagi orang-orang yang mentaati dia. Saudara lihat, ketaatan menghasilkan apa? Buah ketaatan. Ketaatan satu orang ketika kita percaya kepada Yeshua, maka kita juga akan berbuah menghasilkan ketaatan itu. Jadi untuk kita bisa berbuah di dalam Yeshua Hamasiah, perlu yang namanya ketaatan mutlak kepada firman. Jangan sampai saudara tidak taat kepada firman. Saudara lihat, dosa berbuah dosa. Tapi kalau saudara taat, dia berbuah ketaatan. Jadi yang ketiga, yang terakhir ini saudara, supaya kita bisa menjadi orang percaya yang berbuah, mari taat kepada firman. Amin saudara. Jangan cuma karena firman yang enak saudara suka, tapi ketika firmannya keras saudara tolak. Apapun firmannya, kita tetap taat dan setia kepada Bapa Yahweh. Amin. Apapun yang terjadi
terjadi dalam hidup kita, mari tetap taat, percaya kepada Dia. Jadi kunci yang terakhir, kalau kita mau berbuah, mari taat. Taat kepada perintah Bapa Yahweh, bukan taat kepada manusia, taat kepada Dia. Amin. Salam kiri kanan, katakan, mari taat kepada perintah-perintah Bapa Yahweh. Haleluya. Taat kepada Dia. Saya percaya orang-orang yang taat, mereka akan menghasilkan buah-buah ketaatan, kebenaran, dan buahnya itu tinggal tetap selama-lamanya. Amin. Siapa yang mau melihat hidupnya berbuah? Semua di tempat ini mau? Bapak Ibu yang ada di YouTube mau berbuah? Amin. Mari taat. Taat kepada Bapak Yahweh. Taat kepada firman-Nya. Ya. Setiap saudara-saudara yang taat, saudara akan melihat bagaimana buah daripada ketaatan kita itu akan saudara bisa lihat. Karena buah itu tidak bisa disembunyikan. Buah itu akan dinikmati oleh semua orang, Bapak Ibu. Ya, orang percaya harus menghasilkan buah yang banyak, yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Kalau kita orang percaya, tapi kita tidak bisa menghasilkan buah-buah kebenaran, orang bilang, katanya penyembah Bapa Yahweh, katanya sudah mengenal nama kudus yang benar, tapi buahnya sama saja dengan orang di luar sana yang tidak percaya. Nah itu, berarti kita bukan membuat menjadi berkat bagi orang, tapi kita menjadi batu sandungan. Makanya menjadi orang percaya harus menghasilkan buah. Lewat buah-buah itulah, ketika orang bisa melihat ada buah-buah di dalam hidup kita, mereka akan datang kepada Yeshua. Mereka akan datang untuk menyembah Bapa Yahweh, karena mereka melihat buah-buah kebenaran di dalam hidup setiap kita. Amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Mari tundukkan kepala saudara.